Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di pelajaran matematika bersama dengan Bu Ari. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan biasa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan biasa. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa. Kita lihat bagian yang pertama, perkalian pecahan biasa. Untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, seperti berikut ini. Misalkan ada pecahan A per B dan C per D, kita kalikan, maka perkaliannya adalah A kali C per B kali D. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 4 kali 1 per 2 sama dengan titik-titik. Oke, 4 di sini artinya 4 per 1. Jadi, 4 kali 1 per 2 dapat kita tuliskan menjadi 4 per 1 kali 1 per 2. Seperti yang tadi sudah kita bahas, untuk perkalian pecahan kita bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ya, jadi kita bisa menuliskannya menjadi 4 kali 1 per 1 kali 2. Oke, 4 kali 1, 4, 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 2. Nah, karena 4 masih bisa kita bagi 2, atau kita bisa sederhanakan 4 per 2 ini, jadi hasilnya adalah 2. Ini cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua ini, kita bisa bagi ya. Caranya seperti ini. 4 kali 1 per 2 itu, nah kita bagi 4-nya dengan 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Jadi kita bisa tulis. Kita lihat contoh yang kedua. 5 per 6 kali 2 per 5. Oke, cara yang pertama kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 kali 2 per 6 kali 5. Hasilnya adalah 10 per 30. Nah, ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dulu 10 per 30-nya ya. Sama-sama kita bagi dengan angka 10. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 10. Ya, hasilnya menjadi 1 per 3. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, seperti tadi, kita sederhanakan dulu angka-angka yang bisa disederhanakan. Tapi ada syaratnya ya, untuk menyederhanakan kita hanya bisa membagi bilangan yang atas dan yang bawah. Maksudnya pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Contoh seperti ini. Di sini yang bisa kita sederhanakan adalah 5 dan 5. Kita lanjut ke pembagian pecahan biasa. Untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, kita balik dulu pembaginya ya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Setelah kita balik, lalu kita operasikan seperti perkalian pecahan. Jika kita ilustrasikan menjadi seperti ini nih. Kita misalkan membagi A per B dengan C per D. Nah, pembaginya yang C per D kita balik menjadi D per C. Jadi operasinya menjadi A per B kali D per C. Lihat contohnya. Yang pertama, 2 per 5 dibagi 2 per 3. Nah, seperti yang tadi kita bahas, pembaginya kita balik dulu ya. Jadi operasinya menjadi perkalian ya, menjadi 2 per 5 kali 3 per 2. Nah, setelah kita balik, lalu kita operasikan seperti perkalian pecahan biasa.
Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, atau boleh kita pakai cara yang kedua, kita sederhanakan dulu. Di sini 2 bisa kita sederhanakan dengan 2. Sama-sama kita bagi 2 hasilnya. Yang ini 1. Contoh yang kedua, 1/4 dibagi 2. Nah, 1/4 dibagi 2. 2 di sini sama saja dengan 2/1 ya. Jadi 1/4 dibagi 2/1. Kita balik dulu pembaginya dan jangan lupa tanda bagi berubah menjadi kali. Menjadi seperti ini. 1/4 tanda baginya berubah jadi kali, 2/1-nya dibalik menjadi 1/2. Nah, di sini tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Ya, karena tidak ada yang bisa kita sederhanakan, jadi kita hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi hasilnya adalah 1/8. Kita lanjut ke permasalahan matematika. 1. Bu Fani mendapat pesanan kue bolu. Bahan yang dibutuhkan salah satunya adalah gula pasir. Jika satu kue bolu membutuhkan gula pasir sebanyak 3/4 kg, berapa kilogram gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat 6 kue bolu? Jangan lupa, jika bertemu soal cerita, kita tuliskan dulu apa yang diketahui, ditanyakan, baru kita menuliskan cara penyelesaian soal tersebut. Baik, yang diketahui dari soal ini adalah satu kue bolu membutuhkan 3/4 kg gula pasir. Yang ditanyakan, banyaknya gula pasir untuk membuat 6 kue bolu. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, karena di sini satu kue bolu itu membutuhkan 3/4 kg gula pasir, berarti kalau kita membuat 6 kue bolu akan membutuhkan banyak gula pasir yang lebih banyak dibanding 3/4 kg. Artinya kita kalikan 6 kali 3/4. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. 6-nya kita bisa sederhanakan dengan 4 ya, Nak ya. 6 kita sederhanakan dengan 4, sama-sama kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 4 dibagi 2, 2. Nah, kita kalikan pembilang. Baik, contoh yang kedua. Di dalam teko terdapat 3 liter sirup. Seluruh sirup tersebut akan dituangkan ke dalam beberapa gelas. Jika setiap gelas berisi 1/4 liter, berapa gelas yang dibutuhkan? Kita lihat yang diketahuinya adalah ada 3 liter sirup. Dan satu gelas akan berisi 1/4 liter. Yang ditanyakan adalah banyaknya gelas yang dibutuhkan. Nah, dalam soal ini, caranya adalah kita membagi 3 dengan 1/4. Nah, kita bagi 3 dengan 1/4 menjadi 3/1 dibagi 1/4. Kita balik ya, kita balik pembaginya dan jangan lupa tanda bagi berubah menjadi kali. Jadi operasinya menjadi 3/1 kali 4/1. Kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 12/1. Kalau 12/1 kita sederhanakan menjadi 12. Jadi gelas yang dibutuhkan untuk menuangkan 3 liter sirup sebanyak 12 gelas. Nah, baik anak-anak hebat, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kamu simak dan kamu dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.